Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, ma ba'du. Baik teman-teman sekalian mahasiswa ekonomi Islam yang mengambil kelas saya, baik mata kuliah komunikasi bisnis Islam kelas D, makroekonomika Islam kelas F dan E, serta manajemen risiko kelas A dan B. Baik, ini beberapa hal yang perlu kalian ketahui pada saat masuk kelas saya. Kebetulan pada semester ini saya mengampu kelima kelas tersebut. Yang pertama, saya akan menginformasikan beberapa hal yang mungkin secara general di kelas saya semua itu saya berlakukan sama. Pertama, yaitu tentang masuk sesuai jadwal. Kalian yang memang sudah ada jadwal di kelas saya, di situ akan tertera jadwal masuk jam berapa. Jadi pada kelas saya sama seperti semua kelas saya, baik dari kelas yang semester tua dan semester muda angkatan 2020 misal atau 2021, maka kalian wajib masuk sesuai dengan jadwal. Misalnya kelas ada jam 12.30 nih sampai jam 13.45. So, kita akan mulai kelas dan bahkan saya akan membuka kelas di jam 12.30 sesuai dengan jadwal yang ada tertera di situ ya, 12.30. Jadi kalau misalnya masih ada yang online dari dari waktu Indonesia Tengah ataupun Timur, maka itu silahkan mengkondisikan. Jadi sesuai dengan jadwal waktu Indonesia Barat begitu ya. Terus kalau misalnya pun ada yang jam 7 ya jam 7. Terus konsekuensinya apa Pak? Kalau misalnya kita tidak masuk sesuai waktu, so kalian tidak punya presensi di kelas saya. Agak menyeramkan ya, tapi nggak apa-apa kok. Lama-kelamaan juga kalian akan terbiasa dengan kelas saya. Seperti itu mungkin. Jadi kalian yang sudah paham ya silahkan menyesuaikan, yang belum paham silahkan menyesuaikan, yang sudah paham ya silahkan diteruskan, diistiqomahi masuk kelas saya sesuai dengan jadwal yang sudah ada di gateway kalian. Terus saya cuma anjurkan siapkan perkuliahan itu 10-15 menit sebelum waktu perkuliahan tiba, sehingga nanti tidak ada lagi Pak saya sinyal jelek Pak nih, nggak ada. Karena kalian sudah paham jam 7 itu sudah biasanya saya sudah close untuk menambah kalian nanti kan masuk ke Zoom dan kalian akan berada di lobby dan saya akan invite di situ. Saya akan masukkan kalian pada waktu paling maksimal sesuai dengan jadwal jam 7.00, maka jam 7 itulah nanti yang akan dapat presensi. Maka siapkan 10-15 menit sinyal yang bagus, device yang bagus seperti itu, sehingga pada saat nanti pengambilan presensi kalian akan tidak sampai hilang presensinya gara-gara cuman tidak masuk sesuai waktu gitu ya. Konsekuensinya adalah tidak ada presensi. Yang selanjutnya, siapkan device dan sinyal yang akan kalian gunakan untuk perkuliahan ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya yang seperti tadi saya bilang, tidak punya sinyal Pak, tidak punya sinyal HP-nya lagi kurang bagus Pak. Logikanya begini ya teman-teman sekalian. Kalau kalian masuk luring, nanti kalau misalnya kalian masuk ke kelas gitu ya, hadir di kelas, terus karena kalian belum sarapan, Pak saya belum sarapan, saya nggak bisa masuk, apa begitu alasannya? Kan nggak mungkin ya. Pak saya nggak punya motor, kan nggak mungkin dosen di kelas nanti nggak presensi karena kalian nggak punya motor gitu. Jadi ya udah saya masukin aja deh, saya presensi aja, kan nggak mungkin. Kalian presensi di kelas dipanggil namanya, toh juga nanti akan muncul presensi kalau misalnya kalian mengatakan hadir dan wujud kalian ada di situ. Sama seperti di kelas saya juga, di kelas daring ini, karena semuanya kelas saya daring, maka saya sifatnya seperti itu. Silahkan siapkan device dan sinyal yang bagus, sehingga pada saat saya melihat kalian, ada orangnya, ada presensinya, nanti kita akan lihat mereka ada apa tidak. Jadi kita buktikan dari layar dan lain sebagainya. Terus perhatikan RPS yang akan dosen ampu ya, dosen mengampu share di awal pertemuan atau di pertemuan kedua ataupun ketiga, tergantung nanti. RPS tersebut akan menjadi, RPS itu kan rencana pembelajaran semester. Seperti pada mata kuliah lainnya, kalian bisa gunakan itu untuk acuan perkuliahan kalian selama 1 semester ke depan. Begitu. Terus untuk setiap perkuliahan kalian bisa mempersiapkan nih topik-topik yang akan kalian pelajari, baik dari materi yang diberikan dosen ataupun presentasi mahasiswa yang ditunjuk misalnya untuk memberikan pandangan awal terhadap materi tersebut, topik-topik yang ada di setiap pertemuan seperti itu. Terus peraturan lainnya yaitu kalian wajib on cam. Baik dengan sinyal yang normal ataupun yang buruk sekalipun gitu ya. Karena itu kewajiban di kelas saya. On cam
on time. Terus selalu konfirmasi jika ingin meninggalkan kelas ataupun tidak bisa on cam dengan izin langsung kepada dosen. Kalau tiba-tiba off cam dan saya melihat kalian tidak ada di kamera dan saya konfirmasi, saya panggil misalnya, kok nggak menjawab, saya anggap itu tidak ada di kelas dan sehingga saya bisa membatalkan presensi kalian yang sebelumnya misalnya saya sudah hadirkan. Bisa saja saya absen atau saya kosongkan presensinya pada hari itu karena saya konfirmasi kalian tidak ada di tempat pada saat saya menanyakan kalian. Jadi setiap meninggalkan kelas tolong silahkan izin terlebih dahulu. Kalau mau pipis, mau ke belakang, mau apa gitu ya. Tapi kalau untuk off cam saya tidak bisa tolerir nih. Karena kalau tiba-tiba saya panggil terus tidak ada orangnya, saya anggap tidak hadir pada saat itu. Selanjutnya, setiap penugasan akan menggunakan tenggat waktu dan bagi siapapun yang tidak memenuhinya, tidak akan wajib ada nilai untuk kalian dan tidak ada wajib untuk penugasan pada sesi penugasan tersebut. Jadi pada misalnya nih penugasan ke-10, kalian tidak ada tidak mengumpulkan tepat waktu, maka ya sudah, kalian tidak wajib mendapatkan nilai dan tidak wajib, maksud saya tidak wajib kalian saya nilai begitu ya. Dan begitu juga tidak wajib untuk kalian dapatkan hak untuk penugasan. Jadi tidak ada pengganti penugasan setelah itu. Gitu ya. Terus semua pertanyaan tentang hal terkait perkuliahan yang berkaitan dengan perkuliahan kalian di mata kuliah tersebut, maka nanti akan dipusatkan pada WA group. Jadi tidak ada yang japri nih kepada dosen, kepada saya, karena kalau misalnya nih ada 200 atau 300 mahasiswa yang ikut di kelas saya, kalau misalnya ada sekitar 50 yang japri, gimana saya mau jawab satu-satu begitu ya. Kalau kita terpusat ke grup WA grup masing-masing, paling saya cuma bisa menjawab 5 kelas gitu ya. Ya, jadi terpusat saja di pertanyaan di WA grup kelas kita saja. Jadi nggak ada yang japri sekalipun. Pakaian dan sikap berkuliah daring sama dengan kuliah luring. Jadi maksudnya begini. Kalau misalnya kalian berkuliah di kelas itu, kalian pakai kaos yang berkerah, kalau kalian pakai kemeja pun ya, kemeja yang rapi, sopan, kemeja celana panjang. Tapi nggak harus pakai sepatu ya, karena mungkin sepatu pun kalau di dalam rumah kan nggak mungkin pakai sepatu ya gitu ya. Nah itu nggak ada masalah, pengecualian. Tapi kalau untuk pakaian yang kalian gunakan misalnya baju dan celana, silakan gunakan pada saat yang normal, sama seperti kalian berkuliah pada saat berkuliah di kelas gitu ya. Kenapa gitu Pak? Karena memang nanti akan mendapatkan efek dari psikologis kalian gitu ya. Bukan cuma ke kalian, tapi ke teman-teman yang kalian tunjukkan. Misalnya kalian nih menggunakan kaos, sarungan misalnya. Kondisi kayak gitu kan sebenarnya tidak dalam kondisi serius kalau untuk mau berkuliah. Apa bedanya kostum kalian pada saat berkuliah dengan kostum kalian pada saat main gaple misalnya, atau mungkin lagi santai main game misalnya di rumah. Kalau kondisinya kalian main game misalnya santai di rumah dengan pakaian tersebut misalnya dengan celana pendek atau sarungan terus kaos biasa begitu ya, maka kondisi psikologis tersebut akan terbawa pada saat kuliah. Kalian misalnya akan mungkin menganggap perkuliahan itu bercanda dan lain sebagainya. Makanya silakan samakan kondisi berkuliah daring itu sama dengan berkuliah luring begitu ya. Jadi nanti akan ada dampak yang positif dari perkuliahan itu, dan teman kalian juga nanti akan melihatnya tidak terpengaruh begitu ya, tidak akan terpengaruh males juga, sama seperti kalian yang menunjukkan hal negatif tersebut misalnya seperti itu. Jadi kondisikan sama dengan perkuliahan luring. Adapun peraturan-peraturan lainnya seperti penilaian dan lain sebagainya nanti silahkan diskusikan dengan saya di kelas masing-masing pada pertemuan pertama. Sebelum pertemuan pertama saya kirimkan video ini untuk kalian pahami sehingga nanti tidak terlalu panjang dan kita bisa mengkaji hal yang lain di pertemuan pertama nantinya. Cukup itu dari saya, dosen pengampu mata kuliah kalian semester ini tahun 2021-2022 semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.